Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman dimanapun berada, gimana kabarnya? Mbak Eka berharap semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel Mbak Eka ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua ya. Kemudian selamat menikmati berbagai tayangan video atau podcast-podcast yang sudah Mbak Eka upload. Semoga ada hal positif yang bisa diambil dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing seputar alam bawah sadar. Nah, mungkin buat teman-teman yang kurang familiar atau masih belum terlalu sering mendengarkan istilah ini bisa nyimak ya. Kemudian untuk teman-teman yang sudah pernah ngerti, udah pernah belajar atau lain sebagainya, nah mari kita sharing teman-teman. Baik, nah ingatan bawah sadar ini ternyata penting banget di dalam kehidupan setiap orang. Artinya setiap orang yang hidup atau setiap makhluk yang hidup itu pasti memiliki ingatan bawah sadar. Baik, sebelum kita mulai lebih lanjut, teman-teman seperti biasa silahkan cari posisi duduk, posisi tidur atau posisi yang paling nyaman untuk menyimak podcast dari Mbak Eka ya. Nah kemudian nanti apabila podcast ini bermanfaat, silahkan share di semua media sosial yang teman-teman gunakan. Oke teman-teman, kita segera mulai. Nah baik teman-teman, Mbak Eka akan mulai dari pernah nggak ya teman-teman itu merasakan atau kepikiran hal-hal yang sejak kecil bikin kalian seneng atau bikin kalian jadi sedih, tapi tanpa tahu sebabnya. Ketika kalian sudah dewasa tuh tiba-tiba kalian jadi kepikiran aja hal itu teman-teman. Pernah nggak kira-kira? Atau misalnya nih teman-teman jadi punya hobi yang tanpa teman-teman tahu, kok aku bisa punya hobi ini ya. Kemudian kok aku bisa punya jam tidur yang seperti sekarang. Nah atau kok aku bisa punya pola makan yang kayak gini ya. Nah teman-teman pernah nggak bertanya-tanya pada diri sendiri, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah kalau teman-teman pernah bertanya-tanya dan gak ketemu jawabannya, maka Mbak Eka akan bantu menjawab ya. Hal itu disebut dengan ingatan bawah sadar. Seperti yang udah Mbak Eka sampaikan, bahwa ingatan bawah sadar ini bukan hanya terkait dengan hal-hal yang menyenangkan teman-teman, tapi juga terkait dengan hal-hal yang menyakitkan, membuat kita trauma, membuat kita sedih dan lain sebagainya, yang membentuk perilaku kita di masa depan. Oke baik, akan Mbak Eka perjelas dengan sebuah contoh ya. Nah jadi teman-teman, Mbak Eka tuh suka banget ngelihat konten-konten mancing. Jadi gak tahu kenapa di YouTube ini Mbak Eka selalu ngikutin semua orang mancing. Sampai Mbak Eka tahu ada yang namanya ikan betok, ikan betik, ikan lunjar, ikan wader, ikan apa segala macam. Yang dulunya Mbak Eka tahu ya ikan tuh cuma ikan mas, ikan tombro ya, kalau di laut paling ya baronang gitu-gitu. Nah karena apa? Gak tahu kenapa semakin dewasa itu Mbak Eka suka banget sama konten-konten mancing. Tapi anehnya ketika Mbak Eka mancing itu Mbak Eka selalu, kalau bahasa mancing tuh boncos atau moncel gitu teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Nah kenapa hal itu terjadi? Padahal Mbak Eka tuh selalu gagal mancing, tapi kok Mbak Eka suka banget ngeliat orang mancing. Nah ternyata setelah Mbak Eka tarik ke belakang, sejak Mbak Eka berusia 2 tahun, dulu tuh ayahnya Mbak Eka atau papanya Mbak Eka tuh selalu ngajakin Mbak Eka mancing. Nah kebetulan orang tua Mbak Eka tuh suka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Dan hobinya mancing, jadi masuk ke pedalaman mancing, terus pergi ke laut mancing, itu berpindah-pindah ke setiap pulau-pulau di Indonesia teman-teman. Nah itulah salah satu contoh ingatan bawah sadar yang positif. Nah sekarang kita lihat ada contoh kasus nih ya, ingatan bawah sadar yang negatif. Jadi Mbak Eka pernah dapat klien ya. Dapat klien ini remaja usia 14 tahun 15 tahun lah. Dia ini seorang anak yang pemarah, selalu menyalahkan diri sendiri, selalu menyalahkan orang lain ketika dia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang datang kepadanya. Ya, dia juga nggak jarang selalu mengumpat. Dia selalu ngerasa aku tuh memang nggak bisa, aku tuh memang paling bodoh Mbak Eka, aku tuh nggak akan bisa sukses di masa depan. Dan luar biasanya teman-teman, ketika Mbak Eka melakukan satu teknik terapi kepada anak ini, akhirnya dia ngomong semua. Sejak usia kecil, sejak batita ya, di bawah 3 tahun,
Itu ayahnya yang mohon maaf ya, pemabuk, suka main tangan ke istrinya dan lain sebagainya, selalu mengatakan hal itu kepada dia dan ibunya. Dan itulah yang terekam di dalam dirinya, bahwa dia itu akan tumbuh jadi anak yang gagal, anak yang tidak akan pernah bisa sukses dan tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Itu bahayanya teman-teman ya, ngeri ya, ingatan bawah sadar. Satu lagi deh, Mbak Eka kasih contoh ya tentang ingatan bawah sadar. Mbak Eka pernah ada klien, jadi dia itu kuliah teman-teman ya, lagi S1 lagi kuliah. Nah, anehnya dia tuh gak pernah berani naik kendaraan seperti pesawat terbang sendirian. Selalu takut, selalu ketakutan. Wah, takut inilah, takut itulah. Nah, setelah itu kita ngobrol, kita sharing. Kenapa sih kok dia takut akan sesuatu yang gak masuk akal gitu ya? Kenapa dia takut akan sesuatu yang sebenarnya ya belum tentu terjadi? Nah, ternyata setelah kita cross check ke belakang, kita pulang lagi ya ke past life-nya dia, ternyata tuh permasalahannya gini teman-teman. Jadi waktu TK itu dia dibawa ke semacam museum dirgantara lah. Jadi kan se-Indonesia ini banyak ya museum dirgantara tuh. Jadi ada di mana-mana ada museum dirgantara ya. Nah, di museum dirgantara itu tiba-tiba ada gurunya bilang, ini nih ada pesawat Hercules yang kalau terbang suaranya du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 d. Ini bisa buat tempur, bisa buat perang, buat apa. Nah, kemudian disimulasiin deh tuh pesawatnya. Itu anak TK atau KB ya, pada waktu itu dia Mbak Eka agak lupa deh KB atau TK. Disetelin tuh simulasinya, kaget, kocar kacir, nangis gak karu-karuan. Nah, pada saat dia nangis itu bukan ditenangin, tapi malah diketawain sama semua orang. Nah, momen itulah yang sampai saat ini bikin dia kayak setiap mau naik pesawat, terutama sendirian, dia takut banget teman-teman. Nah, baik, dari 3 contoh tadi, ternyata kita baru tahu ya, bahwa ingatan bawah sadar itu bisa membentuk hal positif atau bahkan hal negatif pada diri seseorang. Nah, jadi buat kita, terutama buat yang udah dewasa nih ya, apabila nanti kita misalnya dapat berkah, kita bisa diberi keturunan, kita dapat anak, atau bahkan kita sekarang berprofesi sebagai guru atau sebagai apa, hati-hati betul dalam menanamkan pemikiran dan menanamkan hal-hal yang sifatnya akan jadi belief atau akan jadi kepercayaan buat anak ini. Nah, supaya apa? Supaya mereka tuh tidak jadi anak-anak yang bermasalah seperti 2 kisah yang Mbak Eka ceritakan sebelumnya. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, sekarang mari kita lihat lebih jelas. Ternyata pikiran bawah sadar ini tuh kerjanya apa aja sih? Atau pikiran alam bawah sadar ini dia ngapain kok sampai bisa bener-bener mengontrol kehidupan kita? Oke teman-teman, Mbak Eka akan ngajak teman-teman semua ngelihat 9 fakta menarik tentang ingatan bawah sadar. Baik teman-teman, ternyata ingatan bawah sadar itu nomor 1 ya, merekam semua hal yang sudah pernah kita lalui. Jika berbicara tentang berbagai hal yang pernah kita lalui, tentu ini jauh banget ya konteksnya ke belakang. Ada orang-orang yang percaya tentang past life. Jadi past life itu ada 2. Kehidupan sebelumnya selama kita hidup, atau bahkan kehidupan sebelum kita hidup di kehidupan yang ini. Nah, cuman mereka gak akan bahas yang kedua. Jadi tugas mereka adalah ngebahas yang pertama aja. Jadi gitu teman-teman. Ternyata merekam semua hal ini bisa dilakukan oleh alam bawah sadar bahkan sejak kita masih di dalam kandungan. Itu sebabnya gak jarang ya untuk ibu-ibu hamil yang sedang mengandung atau ibu-ibu yang sedang merencanakan kehamilan, kemudian dia berada di dalam situasi tertekan atau berada di dalam situasi yang gak baik-baik aja, maka gak jarang, mohon maaf, dalam tanda petik pasti anak-anaknya cenderung bermasalah. Entah dia takut ya, introvert, pencemas, pemalu dan lain sebagainya. Karena apa? Anak-anak ini bisa merasakan energi yang dikirimkan si ibu melalui plasentanya. Ini energi bahaya nih, atau energi bahagia nih. Jadi kalau anak-anak yang disayang dari kecil, emang kehamilannya sudah dipersiapkan dengan baik, pasti buah hatinya tumbuh dengan sehat ya, kemudian dengan kuat dan lain sebagainya. Karena ini tadi teman-teman, plasenta ya, memorinya diingat dari plasenta. Nomor 2, ingatan bawah sadar ini ternyata teman-teman selalu siaga dan tidak pernah tidur. Artinya apa? Meskipun kita sedang tidur, ingatan bawah sadar ini tetap bangun. Maka kadang ada orang ngobrol di sekitar kita, kita agak denger ya. Kemudian kita juga sempat mimpi-mimpi ketika kita tidur. Nah, itu adalah kinerja dari alam bawah sadar. Fakta yang mengejutkan di nomor 3 teman-teman, ternyata ingatan bawah sadar itu mengontrol 95% kehidupan kita.
Hal ini diwujudkan dalam apa? Tentu pada saat kita udah dewasa ya. Gimana cara kita merespon masalah? Kita berani menghadapi apa enggak? Terus gimana problem solving yang kita buat ya, proses pemecahan masalah, bagus nggak? Apa kita lari dari masalah apa enggak? Apa kita nyalain orang lain, apa kita nyari solusi? Nah, itu semua diatur oleh ingatan alam bawah sadar teman-teman. Berikutnya di nomor 4, ingatan bawah sadar ini ternyata membangun kebiasaan. Contoh nih, kayak ada anak yang makannya lama banget sampai udah gede ya. Ternyata pada saat kecil ketika dia makan itu harus keliling kampung dulu. Nah, naik motor, naik sepeda atau bahkan jalan ya. Jadi waspada nih mama-mama, bunda-bunda, kalau yang punya anak kecil hobinya nyuapin, kemudian sampai harus keliling kampung, jalan-jalan, lihat ayam, lihat ini, lihat itu. Nah, ini adalah menyebabkan si anak ini akan lama pekerjaannya, makanya dan lain sebagainya tuh sampai dewasa nanti. Ternyata habit bawa anak makan keliling kampung itu tidak baik ayah bunda ya. Oke, yang berikutnya adalah hobi main. Nah, ini juga sama. Jadi misalnya sejak kecil dia diajak ayahnya, oke, main ke sini, main ke sana segala macam. Nah, akhirnya si anak ini jadi berani mau main ke sana ke sini ya. Dia berani mencoba hal baru, berani datang ke tempat baru. Tentu ada hal positif dan ada hal negatifnya. Selanjutnya di nomor 5 teman-teman, ingatan bawah sadar ini berkomunikasi dengan kita biasanya melalui mimpi. Jadi seperti yang kita tahu, kadang ada mimpi yang cuma bunga tidur dan ada mimpi yang mengandung berbagai pesan. Nah, secara psikologis itu ada ilmu yang mempelajari tentang analisa mimpi teman-teman. Jadi nggak semua mimpi itu hanya bunga tidur. Bisa jadi itu adalah rekaman dari kehidupan kita di masa lalu yang ingin ngobrol sama kita atau ingin ngasih tanda-tanda ke kita bahwa hati-hati loh, kamu perlu lebih waspada, atau hati-hati loh, kamu harus lebih semangat, lebih rajin. Karena ada situasi-situasi yang nggak enak kalau kamu terus-terusan terlena kayak gini. Misalnya gitu teman-teman. Baik, di nomor 6 teman-teman ya. Ingatan bawah sadar itu tidak memiliki bahasa verbal. Sehingga kalau dia datang tadi ya, itu dalam bentuk mimpi, kemudian dalam bentuk feeling, atau dalam bentuk aduh kok tiba-tiba rasanya gak enak ya di dada ya, atau aduh kok tiba-tiba kepikiran sesuatu ya. Nah, itu tandanya ingatan bawah sadar kita sedang memberikan kita peringatan. Sadar dong, kamu perlu ngelakuin A, kamu ada di posisi B, hati-hati kamu lagi. Nah gitu teman-teman. Kemudian di nomor 7 teman-teman, nah ini ingatan bawah sadar dapat merekam jutaan hal, jutaan masalah dalam satu waktu tertentu. Jadi gak usah khawatir kayak wah kita udah kebanyakan ya ngerjain sesuatu nanti gak kerekam sama alam bawah sadar. Mereka akan merekam, misalnya dalam masa kanak-kanak, masa remaja, atau masa dewasa. Semua hal yang penting, gak penting, atau apapun di dalam hidup kita tuh semuanya direkam. Nah cuma nanti ketika kita tidur itu biasanya ada deleting hal-hal yang dianggap gak penting. Tapi deleting itu bukan berarti hilang selamanya ya. Pada saat-saat tertentu dan ada peristiwa yang mirip bisa jadi itu muncul. Nah ketika kita merasakan suasana hati yang sama, perasaan yang sama, itu artinya ingatan bawah sadar sedang bekerja. Lalu di nomor 8, ingatan bawah sadar ini tidak muncul dalam bentuk logis, namun akan muncul dalam bentuk-bentuk feeling seperti yang tadi udah kita bahas. Contohnya kayak gimana? Kita kayak mau pergi ke suatu tempat tapi tiba-tiba ada rasa gak enak di dada. Janganlah, ada rasa gak nyaman nih. Dah, habis itu ternyata pas kita nekat pergi, bannya bocor. Atau misalnya kayak kita lagi mau ke suatu tempat yang rame banget dan penuh padat, terus kita ragu, aduh datang gak ya? Kesana nggak ya, nanti gimana ya, dan sebagainya. Nah ketika kita ragu itu bisa dipastikan misalnya kita nggak dapat parkir ya, atau kita nggak dapetin sesuatu yang mau kita inginkan untuk kita beli. Nah itu biasanya kita udah dikasih sinyal sama alam bawah sadar. Nah karena percaya nggak percaya, ternyata alam bawah sadar itu atau ingatan bawah sadar itu bisa terkonek antara satu tempat dan tempat yang lain. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu secara berulang-ulang, itu kita menarik hal-hal yang ingin kita ketahui dari dia. Nah sama juga kayak kita membayangkan seseorang, kok sama ya, semalam aku ngimpiin kamu, kamu juga ngimpiin aku. Nah misalnya kayak gitu teman-teman. Kalau itu terjadi artinya ingatan bawah sadarnya sedang bekerja. Baik, untuk nomor 9 atau kategori yang terakhir, ini pikiran bawah sadar ternyata jauh lebih kuat dari pikiran sadar kita teman-teman ya. Jadi ingat, pikiran bawah sadar jauh lebih kuat dari pikiran sadar. Contoh ya, cukup banyak orang yang takut sama hantu atau sama roh-roh gitu ya. Tapi anehnya, kenapa banyak banget dari mereka yang malah kepengen nonton, penasaran ya. Terus mereka juga
kepengen nyari itu keberadaan hantu-hantu itu segala macam ya. Nah ternyata apa? Sejak kecil kebiasaan di lingkungan sekitar kita itu mulai dari anak-anak baru umur 1 tahun 2 tahun tuh selalu dicekoi sama namanya hantu teman-teman. Nah coba dipikirkan apakah kita termasuk salah satu pelakunya. Biasanya ya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah ribet nih ngurusin anaknya, udah nangis terus tiap malam ya, terus tau-tau lampunya dimatiin, cetek. Habis itu dia bilang, ayo bubuk tidur, udah malam, nanti kalau nggak tidur nih udah gelap hantunya datang. Nah ini dia yang bikin banyak banget ya generasi kita di Indonesia nih selalu penasaran dengan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Ingatan bawah sadar mereka tentang hantu itu bikin mereka penasaran. Di satu sisi mereka percaya nggak percaya, tapi di sisi lain kok orang yang mereka percaya itu percaya. Nah jadi mereka bingung. Hehehe. Jadi ingatan bawah sadar kita tuh ternyata keren banget ya teman-teman. Nah maka mari kita berhati-hati dalam memasukkan berbagai informasi atau berbagai belief ya. Belief itu kepercayaan kepada anak-anak kita yang masih muda ya atau masih kecil. Karena apa? Bisa berdampak sampai di kehidupan mereka jangka panjang. Nah oke teman-teman, semoga informasi yang Mbak Eka sampaikan ini bermanfaat atau bisa diambil hal-hal yang positif. Kemudian apabila bermanfaat silahkan share juga di semua media sosial yang teman-teman gunakan, supaya lebih banyak orang yang paham, lebih banyak orang yang ngerti bahwa mereka nggak boleh main-main dalam mengisi ingatan bawah sadar seseorang, terutama terkait dengan anak-anak kecil ya yang baru lahir pun atau yang masih di dalam masa kandungan. Oke teman-teman, makasih banyak karena sudah nyimak sampai selesai. Jangan lupa juga tonton konten-konten Mbak Eka yang sebelumnya. Siapa tahu ada yang relate atau relevan dengan kondisi yang sedang teman-teman hadapi ya. Ilmu psikologi itu kebutuhannya sangat panjang teman-teman, jadi gak usah khawatir gak nonton yang hari ini kemudian nanti suatu saat butuh lagi bisa cek kembali. Oke ya, terima kasih, dadah.